Pertanyaan selanjutnya kembali ke Ustadz Syafiq. Ustadz, tolong beri nasihat kepada kami yang rumah tangganya masih LDR, Ustadz. Dan minta doanya untuk suami saya yang belum mengenal sunnah dan ibadahnya masih bolong-bolong. Kemudian, Masya Allah, banyak banget LDR, ibadahnya bolong-bolong, belum mengenal sunnah, belum kenal sunnah, terus hidup lagi, Ustadz. hah? Terus kemudian, nah ini ngaku juga Ustadz. Sementara saya masih suka banyak beli koleksi sepatu, baju-baju, tas, skincare. Ini skincare saya yang tambah ya, Afan, Ustadz. Apakah saya berdosa? Hukumnya apakah jika koleksi barang-barang tersebut karena alasannya masih mampu untuk membeli, Ustadz? Syukran, Masya Allah, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang LDRan ini, nasihat anak yang pertama sabar. Kemudian ingat, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Para suami yang jauh dari istrinya, jangan lupa Allah senantiasa mengawasin dia. Setiap dosa yang dia kerjakan akan berdampak kepada kehidupan dia. Tapi kalau dia menjaga Allah, Allah akan jaga istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki yang tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, dia umpamanya berzina di tempat itu, istrinya nggak tahu, Allah nggak akan jaga keluarganya. Ini nasihat yang pertama buat yang LDR. Yang kedua, yang namanya syahwat itu ada kondisi dia datang memuncak. Apa yang harus dilakukan? Puasa. Maka hendaklah memperbanyak puasa sunnah. Sang istri puasa juga mengingatkan suaminya, bang jangan lupa bang hari Senin kalau engkau ada waktu luang puasa. Suami juga mengingatkan istrinya. Selain kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan puasa sunnah itu, juga kita jaga syahwat kita. Karena ada satu orang di Jeddah dulu, telepon ana dia. Jadi dia ngomong, Ustadz, tolong saya kasih amalan Ustadz. Supaya apa? Supaya istri ana tidak selingkuh. Jadi ada sihir jemaah di kampung itu. Sihir yang menyebabkan orang itu nggak bisa berzina. Suaminya bisa berzina, istrinya nggak bisa berzina. Ada istilah namanya songai raja. Itu bahasa Madura. Itu salah satu sihir yang tadi sang istri tidak bisa berzina. Dia berpikir dengan dia menjalankan itu, istrinya tidak berzina. Na'udzubillah, istrinya dizinai sama dukunnya yang memberikan sihir itu sendiri jemaah. Karena dia nggak menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita benar-benar menjaga Allah Subhanahu wa taala, dan tadi dengan puasa sunnah. Kemudian ya watawasau bil haq, ya, saling memberikan nasihat. Kalau tadi suaminya belum kenal sunnah, jadi istri itu kalau nge-share sesuatu sama suaminya, jangan sampai suaminya bosan. Kan ada yang pagi share kajian, siang kajian, sore kajian, sehari 3 kali share kajian. Akhirnya suami nggak buka gitu. Tapi bagaimana ketika istri tidak membuat suaminya bosan? Dia kirim sesuatu, bang coba dengerin ini bang, aku ingin pendapatmu. Jadi istri men-share, minta suaminya memberikan pendapat dia tentang kajian tersebut. Setelah itu tanya, bang gimana kajiannya? Ada yang perlu disampaikan ke ana apa enggak? Atau ada catatan enggak terhadap kajian tersebut? Jadi mohon sama suami untuk, ya paling enggak dia menjadi reviewer ya untuk kajian tersebut. Itu insya Allah suami mau. Tapi kalau istri dari awal ngomong, bang coba dengarkan kajian ini supaya engkau bertakwa kepada Allah. Aku lihat engkau ini sampai kapan mau kayak gini.
Kira-kira didengerin nggak kajian itu? Nggak bakalan didengerin. Dia tambah nggak suka sama istrinya. Maka istri harus pinter bagaimana mengambil hatinya suaminya. Kemudian apa lagi? Tadi beli barang-barang. Oh, beli barang-barang. Iya, nasihat ana ingat ya, kalau bicara dunia ini, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sifat dunia, Ali mengatakan halaluha hisab wa haramuhan nar. Halalnya akan dihisab, haramnya di neraka. Tapi seorang yang punya harta, boleh dia menggunakan hartanya selama tidak sampai berlebih-lebihan, selama bukan untuk kesombongan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau silahkan makan semaumu, engkau makan, minum, fadhal minum, engkau mau beli baju, mau pakai baju, terserah, mau sedekah silakan. Syaratnya dua, selama engkau tidak melakukan dua hal ini boleh. Jauhi kesombongan dan jauhi berlebih-lebihan. Sekarang kalau sudah punya tas, ada yang koleksi tas, anak kadang kala tidur di rumahnya jamaah ya. Ustaz, fadl Ustaz, tidur sana Ustaz. Anak masuk kamar itu, Masya Allah, ini tuku tas ya. Jadi tas itu ditaruh di etalase jemaah. Etalase, ya Allah, anak ngomong ya. Jadi emak-emak ini tolong kalau beli sesuatu yang lama disodakohkan. Beli baju, apalagi belanja nih ya, beli baju yang lama disodakohkan. Ketika disodakohkan nggak hilang, nggak hilang. Kita kan berpikir kalau sodakohkan jadi hilang, enggak. Ketika engkau sodakohkan, engkau simpan. Tempat penyimpanannya lebih aman daripada etalase. Disimpan dan engkau akan mendapatkan. Kelak ketika engkau sudah meninggal dunia, tahu-tahu pahala dari tas itu datang ke kuburan. Biasanya emak-emak ini Masya Allah ngomong sama suaminya, bang, ini kayaknya butuh lemari satu lagi. Jadi minta tambahan lemari, minta tambahan etalase. Emak-emak ya jangan mau dibodoh-bodohin sama penjualnya. Ana masih ingat di Madinah, salah satu pegawai di kampus itu, dia marah, dia ngomong, ya Allah, ana punya istri, kata dia, tadi malam beli tas, beli apa? Beli sepatu 50 pasang. Antum bisa bayangin. Dia lihat, apa nih ini, kata dia, lagi diskon. Iya emang lagi diskon, saya beli semuanya. Kata dia, lagi diskon, kata, lagi murah nih. Allahu Akbar. Karena kalau dibohongin. Maka tolong para perempuan sadar, engkau beli fadl, engkau punya 2, 3, perempuan ini butuh baju berapa? Butuh baju berapa? 2. 1 dipakai, 1 buat ganti. Kan gitu kan? Kalau bicara kebutuhan 2. Tapi kalau bicara keinginan, waduh, sudah punya abaya yang hitam yang polos, kepingin yang garis-garis. Udah dapat yang garis-garis, kepingin yang kotak-kotak. Udah dapat yang kotak-kotak, kepingin yang kayak macan. Jadi pokoknya keinginan itu nggak pernah selesai. Tas kayak gitu. Antum kalau lihat tas, Anda tuh sampai ngomong, istri Anda sering dikasih tas. Anda ngomong tuh ada tas lagi, yang lama keluarin. Sayang, masih bagus. Ya itulah, mumpung bagus kasihkan ke orang. Jangan kita berbagi itu dengan sesuatu yang sudah kita tidak sukai. Maka usahakan mumpung kau sukai, bagikan kepada orang. Maka buat mama, kalau bicara boleh aja. Engkau akan dihisap nanti pada hari kiamat. Akan dihisap. Bicara harta itu 2 hisapnya. Dari mana dan kemana. Ketika engkau tidak sombong, ketika engkau tidak berlebih-lebihan, masih aman sebenarnya. Tapi usahakanlah tadi, usahakan berbagi dengan yang lainnya. Sepatu engkau butuh 2, 1 untuk dicuci, 1 untuk dipakai. Ini apa Ustaz? Cukup apa enggak 2 Ustaz? Hah? Jadi bapak-bapak gimana bapak-bapak? Skincare, kalau skincare itu habis. Kalau skincare itu dipakai habis. Tapi usahakan jangan penuh kulkas sama skincare lah jemaah.
Jadi sampai kita mau cari buah itu, lihat, Allahu Akbar. Jadi bapak-bapak perlu mengarahkan istrinya, tapi yang jelas ibu-ibu menggunakan skincare buat siapa? Buat suaminya. Dan sampai hari ini anak terus mengingatkannya bagaimana wanita itu cantik buat suaminya. Ada riasan pengantin, riasan ini. Bagaimana sekarang diadakan dan dibudayakan riasan untuk suami. Jadi istri di rumah rias seperti pengantin, ditanya mau kemana kau? Aku nunggu suamiku, kata dia. Pernah terjadi itu ibu-ibu? Hampir nggak pernah. Yang ada dia riasan itu kalau lagi acara pengantin datang. Makanya sampai hari ini suami itu kalau ngeliat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Mau kemana? Barakallahu fiik. Nah,